Jagat dunia maya dihebohkan dengan video yang memperlihatkan seekor ikan yang telah dibekukan di dalam mesin pendingin tiba-tiba hidup kembali setelah beberapa saat dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air zam-zam. Video berdurasi 2 menit 13 detik tersebut awalnya memperlihatkan kehadiran beberapa orang di sebuah pabrik pembekuan ikan. Salah seorang karyawan pabrik kemudian mengambil seekor ikan yang telah dibekukan dari dalam mesin pendingin dan meletakkan ikan beku tersebut dalam wadah berisi air zam-zam dan seekor ikan hidup. 1 menit kemudian ikan beku tersebut perlahan hidup kembali dan berenang seperti ikan pada umumnya. Tak pelak keajaiban ini membuat orang-orang yang menyaksikan langsung kejadian ini merasa takjub. Lantas bagaimana keajaiban ini bisa terjadi dilihat dari sudut pandang agama Islam? Lalu apa sajakah keutamaan yang terkandung di dalam air zam-zam? अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, जो मंजर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ शायद आपने पहले कभी ना देखा हो। ये जो मछली आप देख रहे हैं ये काफ़ी अर्सा डीप फ्रीज़र में फ्रीज़ रही और अब इसको निकाल के पानी में डाला गया और आप अभी कुछ ही लम्हात में देखेंगे कि इस मछली के अंदर जान आ गई और इसने दोबारा से तैरना शुरू कर दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर। आपने यकीनन ये मंजर पहले कभी नहीं देखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे इतना शेयर कीजिए कि लाखों लोग इस मंजर को देख लें। Nah, pemirsa, alhamdulillah ini ada suatu kejadian yang bukan dikatakan baru saja. Ini maunya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada makhluk Allah yang bernama yang berupa ikan. Nah, ini kan makhluk Allah. Kemudian Allah mau untuk membuktikan bahwa hambanya agar percaya bahwa inilah bukti nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surah Yasin dijelaskan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya kalau misalkan Allah mau kun fayakun maka jadilah. Ketika kita melihat air zam-zam itu ketika ada ikan terus kemudian ikannya itu yang tadinya boleh dikatakan mungkin para ahli di dalam perikanan itu ini bisa dikatakan yaitu kayak seperti seorang aja nih kalau misalkan mau dioperasi seperti itu kan dibius gitu ya. Nah, mungkin husnudon aja, berprasangka baik, dan ini semuanya karena maunya Allah. Logikanya kan nggak mungkin dia bakal mati gitu, darahnya semua bakal beku. Tapi kalau untuk mukjizat yang dia dapat kemungkinan bisa. Di luar kuasa dan kehendak Sang Maha Pencipta atas setiap nasib makhluknya, peristiwa ajaib ini ternyata masih bisa dijelaskan lewat ilmu pengetahuan. Ya, untuk keperluan pengiriman ikan dalam jarak tempuh yang jauh, ikan ternyata dapat dibekukan atau dipingsankan dalam suhu minimum 5 derajat Celcius. Dalam kondisi pingsan, metabolisme ikan akan menurun, namun ikan tidak dalam keadaan mati. Sesampainya di tempat tujuan, ikan dapat dihidupkan kembali dengan jalan dimasukkan ke dalam air, tak terkecuali air zam-zam yang memiliki suhu air normal. Berikut penjelasannya. Pemingsanan ikan. Jadi ikan itu kita pingsankan supaya ketika kita mau transportasi ikan atau udang ke suatu daerah tertentu dari daerah misalnya dari Bogor gitu mau ke luar negeri misalnya, kita bisa melakukan teknik pemingsanan lewat teknik penurunan suhu. Jadi ikannya sebenarnya kita pingsankan. Jadi beberapa jenis ikan tertentu itu memiliki suhu kritis. Artinya di mana kita akan membuat perlakuan suhu sampai tingkat metabolisme tubuhnya itu paling minimum. Artinya ikan itu tetap hidup, tapi dia dipingsankan begitu. Nah, sebagai contoh yang sedang ditampilkan yang saat ini lagi kita lihat di TV ini, ikan beku hidup kembali. Ini kalau kita lihat ini sebenarnya ikannya ikan Cyprinidae. Nah, sebagai contoh ikan mas Cyprinidae itu suhu kritisnya itu 5 derajat Celcius. Jadi kita bisa pingsankan ikannya sampai suhu 5 derajat Celcius. Kalau kita lihat tadi di ikan ini, dia sepertinya tadi beku begitu keluar dari freezer. Sebenarnya itu pada waktu tertentu, tidak lama. Nah, setelah itu kita keluarkan dari freezer tadi, terus ditaruh di air. Ini sebenarnya air apa saja sama saja. Yang penting adalah suhunya adalah kurang lebih 27, 28 atau 29 ya, suhu air biasa begitu. Nah,
Tidak lama kemudian dia akan kembali hidup begitu, artinya normal kembali. Subhanallah. Subhanallah, Masya Allah. Yang pasti semua yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu Wa Taala bertemu mukjizat sih ya, bertemu mukjizat. Dan gak ada yang gak mungkin Gak sih. ada yang gak Kun fayakun. Hai, selamat pagi pemirsa. Saya Auxilia Paramita akan menemani pagi Anda dengan rangkaian berita menarik dari jagat selebritas tanah air. Dan setelah heboh berita penangkapan Kanjeng Dimas Taat Pribadi yang diduga menjadi otak di balik pembunuhan 2 santrinya dan juga dugaan penipuan berkedok penggandaan uang, sekarang kita beralih ke keseruan antara Dausmini dan Akri ketika bertemu dan bercanda sebelum naik ke panggung untuk menghibur penonton. Dan sementara itu di lain kisah, Arie Untung dan Fenita Arie menggelar akekahan Mes Bareta Yusuf Atala. Seperti apa keharuan Arie Untung? Pemirsa simak liputan selengkapnya setelah yang satu ini, tetap di Selebrita Pagi. Lama tak muncul di layar kaca dan menekuni ilmu agama, Akri tetap piawai dalam lucu. Lantas seperti apa keseruan saat Akri dipertemukan dengan Dausmini? Lontong, Pak. Masya Allah. Ini dagangan mak saya, Pak. Mulai kapan ya lontong terbuat dari kaleng ya? Mau nyaingin nasi